mana ya Ustaz? Kayak mana ya Ustaz? Kayak mana ya Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih keluarga muslim? Semoga selalu diberikan kesehatan sekeluarga dan diberi kemudahan segala urusannya. Alhamdulillah, kita ketemu lagi nih kawan-kawan di program kesayangan kita. Masih di Kemyu. Kayak mana ya Ustadz? Nah, untuk episode kali ini kita sudah menerima pertanyaan melalui Instagram kita. Kira-kira netizen pada mau nanya apa ya sama Ustadz? Ya udah yuk kita langsung aja ke pertanyaan pertama. Tetap di Kemyu. Kayak mana ya Ustadz? Apakah amalan yang bisa dilakukan seorang wanita yang pahalanya setara dengan jihad? Langsung saja ya kita tanya ke Ustadz. Kayak mana ya Ustadz? Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan dari saudari kita yang ia menanyakan tentang pahala jihad yang bisa didapatkan oleh seorang wanita. Apa saja amalan yang bisa dilakukan bagi wanita tersebut untuk mendapatkan pahala jihad fi sabilillah? Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, para muslim rahimani wa rahimakumullah, terlebih dahulu kita ucapkan syukran jazilan. Terima kasih wa jazakillahu khaira wa zadakillahu hirsan li talabil ilmi. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas saudari dengan kebaikan yang banyak, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan semangat bagi saudari untuk menuntut ilmu. Baik, para pemirsa Rosyad TV rahimani wa rahimakumullah. Beberapa amalan yang bisa dilakukan oleh seorang wanita untuk mendapatkan pahala jihad fi sabilillah. Di antaranya adalah haji, yaitu melakukan ibadah haji ke Baitullah, yang ini merupakan rukun Islam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, yang mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam itu dibangun di atas 5 rukun, 5 pondasi. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Persaksian bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Wa iqamis shalah, mendirikan salat. Wa ita'iz zakah, membayar zakat. Wa shaumi Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Wa haji baitillahil haram, dan berhaji ke Baitullah al-Haram. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan bahwasanya haji merupakan rukun Islam. Dan dalil menunjukkan bahwasanya haji merupakan jihad bagi para wanita adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahih beliau dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dengan ungkapan berikut ini, istadzantun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil jihadi. Aku pernah minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berjihad. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jihadukunna al-hajju. Jihad kalian wahai para wanita adalah haji. Demikian. Jadi haji, berangkat haji bagi umat Islam yang ada di Indonesia adalah dengan mendaftar terlebih dahulu ya haji tersebut. Maka ini merupakan bentuk jihad fi sabilillah. Kemudian amalan yang kedua yang bisa dilakukan oleh seorang muslim, maksudnya adalah seorang muslim wanita muslimah, adalah melakukan umrah, itu berangkat untuk umrah. Berdasarkan hadis
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, alaihinna jihadun la qitala fihi al-hajju wal umratu. Bagi para wanita, yaitu mereka yang tidak ada jihad, bagi para wanita, yaitu mereka para wanita, ada jihad yang tidak ada peperangan di dalamnya, yaitu al-hajju wal umrah, haji dan umrah. Haji tadi telah kita sebutkan bahwasanya ia termasuk merupakan bentuk jihad bagi wanita. Demikian pula umrah. Ya, demikian pula umrah merupakan jihad bagi wanita. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kemudian amal yang ketiga yang bisa dilakukan oleh para wanita untuk mendapatkan pahala jihad fisabilillah adalah menetap di rumah dan melakukan tugas rumah tangga. Dengan tetap mereka tinggal di rumah mereka, maka seorang wanita bisa mendapatkan pahala yang banyak. Aktivitas kesehariannya dalam rumah tangga, seperti contohnya membersihkan rumah, ya, mengepel, ya, mencuci pakaian, ya, menjemur, begitu juga barangkali mensetrikanya, ya, begitu juga mencuci piring dan seterusnya dari kegiatan-kegiatan rumah tangga. Maka ini bisa bernilai pahala dan ini merupakan bentuk jihad. Ya. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia mengatakan, ji'na nisa'u ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqulna. Ada segerombolan wanita, para wanita yang mereka datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, zahabar rijalu bil fadli wal jihadi fi sabilillah. Para lelaki itu pergi dengan membawa keutamaan dan pahala jihad fi sabilillah. Famalana amalun nudriku bihi amalal mujahidina fi sabilillah. Apakah ada untuk kami sebuah amalan yang dengannya kami bisa mendapatkan amalan para mujahid fi sabilillah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qa'ada aw kalimatan nahwaha min kunna fi baitiha fa innaha tudriku amalal mujahidina fi sabilillah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja di antara kalian yang tinggal di rumahnya, ya tentunya dengan melakukan kegiatan-kegiatan rumah tangga, ya, tugas-tugas rumah tangga, ya, melayani suaminya, menjaga harta suaminya, membersihkan rumah suaminya, ya, memberikan pelayan kepada suaminya. Bila memiliki anak-anak, maka menjaga mereka, mendidik dan merawat mereka. Maka fa innaha tudriku amalal mujahidina fi sabilillah. Maka sesungguhnya wanita tersebut telah mendapatkan amal para mujahid fi sabilillah. Hadis ini bisa dilihat dalam tafsir Al-Qur'anil Azim dalam surah Al-Ahzab ayat 33. Baik, inilah amalan yang bisa dilakukan oleh seorang wanita untuk mendapatkan pahala jihad fi sabilillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita dan memberikan pahala jihad bagi masing-masing kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, sudah jelas ya kawan-kawan. Selanjutnya kita ke pertanyaan kedua ya. Kayak mana ya Ustadz? Apakah memelihara hamster diperbolehkan dalam syariat Islam? Mendingan kita tanya ke ahlinya saja ya kawan-kawan. Kayak mana ya Ustadz? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para muslim dan muslimat, para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah.
Ada pertanyaan dari saudara kita yang bertanya tentang hukum memelihara hamster. Sebelumnya kita ucapkan terima kasih kepada sang penanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan kepadanya dan kepada keluarganya di mana saja mereka berada. Hamster adalah binatang pengerat yang dia dikategorikan termasuk kepada, dan kita tahu bahwasanya tikus ya memiliki berbagai jenis ya spesies yang begitu banyak ya, di antaranya adalah hamster. Ini sebagaimana yang diteliti oleh para ahli bahwasanya hamster termasuk salah satu dari hewan pengerat dan dia termasuk spesies dari tikus. Demikian. Perlu kita ketahui bahwasanya tikus merupakan salah satu hewan yang boleh untuk dibunuh. Bahkan boleh dibunuh oleh seorang yang dalam kondisi ihram haji, di mana sesungguhnya haram ya baginya perkara-perkara yang dibolehkan dalam kondisi tersebut. Haram baginya dalam kondisi ihram tersebut untuk melakukan hal-hal yang sesungguhnya halal untuk dilakukan ketika di luar ihramnya, ketika sedang tidak berihram. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, ternyata di antara yang dihalalkan bagi seorang ihram yang sedang ihram ini adalah membunuh tikus. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan ini hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahihul Jami' dengan nomor urut hadis 3246. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khamsun kulluhunna fasiqatun yaqtuluhunnal muhrimu wa yuqtalna fil harami." Ada 5 hewan yang keseluruhannya adalah fasiqah, yaitu penjahat kecil ya, yang boleh dibunuh oleh seorang yang sedang ihram dan boleh juga dibunuh di tanah haram. Yang kita tahu bahwasanya juga di tanah haram ya, tanah suci Mekah atau Madinah tersebut dilarang kita untuk melakukan hal-hal yang boleh kita lakukan untuk di luar tanah haram ini. Namun ternyata di antara yang dibolehkan adalah ya membunuh 5 hewan berikut ini. Yang pertama adalah al-fa'ratu, yaitu tikus, wal aqrabu, kemudian yang kedua adalah kalajengking, wal hayyatu, yang ketiga adalah ular, wal kalbul uquru, kemudian yang keempat adalah anjing ganas atau anjing gila, kemudian wal ghurabu, kemudian gagak. Demikian. Ini hadis yang sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Demikian. Jadi hewan tikus termasuk adalah hamster, maka ini adalah hewan yang boleh untuk dibunuh seperti itu. Sehingga para ulama menyebutkan hewan-hewan yang boleh dibunuh ini maka tidak boleh untuk dijual belikan, ya, tidak boleh untuk dimakan, dikonsumsi, dan tidak boleh juga untuk dijual belikan. Karena sesungguhnya hewan-hewan ini ya seperti anjing ini tidak boleh untuk dijual belikan ya, karena haram untuk dikonsumsi. Demikian ya. Maka termasuk diantaranya adalah ya tikus, yang diantaranya adalah hamster ini. Nabi SAW bersabda, "Innallaha idza harrama akla syai'in harrama samanahu." Hadis riwayat Ahmad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mengharamkan memakan sesuatu maka Allah mengharamkan jual belinya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Sehingga ya hamster juga termasuk yang haram untuk dijual belikan. Karena dia haram untuk dikonsumsi, dia termasuk tikus. Adapun terkait dengan permasalahan memelihara ya, maka wallahu taala alam ya, barangkali dalam permasalahan pemeliharaan hamster ini terjadi perbedaan pendapat ya di kalangan para ulama atau di kalangan para ahli ilmu tentang hukum memeliharanya. Tentunya tidak ada dalil secara khusus
saya tidak mendapatkan dalil secara khusus untuk larangan memelihara hamster, ya. Namun kita dapatkan memang larangan untuk memelihara anjing, ya, kecuali anjing yang dipergunakan untuk, ya, menjaga hewan ternak atau menjaga kebun, ya, atau untuk berburu. Adapun memelihara hamster yang semisal itu adalah tikus, maka ini tidak ada larangannya. Ada sebagian ahli ilmu yang mengatakan hukumnya adalah dilarang, karena dilarang untuk dimakan, dilarang untuk dijual belikan, maka dilarang pula untuk dipelihara. Demikian. Ada pendapat yang lain dan saya condong kepada pendapat ini, wallahu a'lam, ya, yaitu larangan di pendapat yang mengatakan bahwasanya, ya, boleh untuk dipelihara, ya, boleh untuk dipelihara. Namun karena ini adalah hewan yang boleh untuk dibunuh, ya, tentunya bukanlah kebolehannya ini kebolehan yang secara mutlak, namun, ya, artinya tidak ada dosa untuk memeliharanya karena tidak ada larangan secara khusus. Demikian. Paling tidak minimalnya adalah hukumnya lebih dekat kepada sesuatu yang dimakruhkan. Sesuatu yang dimakruhkan. Demikian. Sesuatu yang dimakruhkan karena hewan tersebut, hamster ini adalah hewan yang dia, ya, hewan yang dia termasuk tikus yang dibolehkan untuk dibunuh. Demikian jawaban yang bisa disampaikan. Kebenaran tentunya datang dari Allah, kesalahan itu datang dari saya pribadi dan bisikan syaitan. Ya, semoga bermanfaat. Alhamdulillah, sudah jelas ya kawan-kawan. Semoga jawaban Ustadz tadi dapat menambah ilmu agama kita ya kawan-kawan, dan mempertebal iman kita semua. Nah, pertanyaan terakhir di episode kita kali ini adalah, bagaimana ya Ustadz menghilangkan rasa takut kematian yang berlebihan? Apakah rasa takut yang berlebihan ini diperbolehkan dalam syariat Islam? Kayak mana ya Ustadz? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu asyraful anbiya'i wal mursalin wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan dari saudari kita tentang cara untuk menghilangkan rasa takut berlebihan terhadap kematian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita ucapkan terima kasih kepada saudari penanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan senantiasa keberkahannya kepada kita semua di mana saja kita berada. Rasa takut terhadap kematian, maka ini bisa jadi munculnya karena beberapa sebab. Yang pertama, bisa jadi dikarenakan sedikitnya amal, ya, sedikitnya amal, sehingga kesadaran terhadap sedikitnya amal ini membuat seseorang itu merasa takut ketika dia meninggal bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa amal yang sedikit. Demikian. Maka rasa takut yang seperti ini bila mendorong dirinya untuk bisa menambah amal berikutnya, memberikan motivasi kepadanya untuk memperbanyak amal dan bekal dengan melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah, maka rasa takut seperti ini insya Allah ta'ala, ya, bernilai positif, dan ini adalah bagus
Karena ternyata rasa takut seperti ini sesungguhnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut yang memunculkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekalah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Demikian. Baik para muslim rahimani rahimakumullah, juga Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kamu mati kecuali dalam kondisi beriman, berislam, beragama Islam. Tunduk patuh kepada Allah. Nah, orang yang menyadari sedikitnya amalnya sehingga dia takut bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Takut bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan takut juga terhadap azab Allah Subhanahu wa taala dengan amal yang sedikit di bawahnya. Malah amal keburukan yang banyak. Lalu hal ini, rasa takut seperti ini memotivasi dirinya untuk berbekal kebaikan, ketakwaan, maka ini adalah rasa takut yang baik. Demikian. Kemudian para muslim rahimani rahimakumullah, ada rasa takut berikutnya terhadap kematian itu disebabkan karena cinta dunia. Cinta dunia. Dan ini membenci kematian. Dan ini tentunya adalah rasa takut yang tercela, ya, rasa takut yang tercela. Karena ketakutan terhadap kematian ini ternyata sebabnya adalah cinta dunia, ya, dan berakibat dia membenci kematian tersebut, ya, demikian. Ada hadis Nabi SAW terkait dengan masalah ini yang disebut oleh Nabi SAW. Hal ini adalah dengan al-wahan, ya, penyakit al-wahan. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab sunannya dari sahabat Sauban radhiyallahu anhu yang mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Yushikul umamu an tuda'iya 'alaikum kama tuda'i al-akalatu ila qas'atiha." Hampir-hampir saja umat-umat lain itu mengerumuni kalian sebagaimana orang-orang yang makan itu mengerumuni nampannya, tempat makannya. Faqala qailun, lalu ada orang yang mengatakan sembari mengucapkan berikut ini, wa min qillatin nahnu yauma idzin. Apakah dikarenakan sedikitnya jumlah kami ketika itu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bal antum yauma idzin katsir. Rasulullah SAW bersabda, bahkan kalian ketika itu banyak jumlahnya. Walakin ghusaun, akan tetapi ya kalian itu adalah ghusa, yaitu buih, ka ghusa isail, seperti buih air bah, yaitu air yang melewati daratan yang kering, sehingga kita dapatkan adalah apa saja yang ada di permukaan daratan tersebut itu akan berada di permukaan air tersebut, sembari airnya begitu kotor, dan kotor pula lah apa yang ada di atas permukaan air tersebut, dan itulah buihnya. Ini menunjukkan kualitas, ya, umat Islam dikala ketika mereka, ya, tidak membuat takutnya musuh-musuh mereka. Bahkan Rasul mengatakan, wala yanzi'annallahu min suduri aduwikum al-mahabata minkum. Dan sungguh Allah mencabut dari dada-dada musuh kalian itu rasa gentar terhadap kalian, rasa takut, rasa segan kepada kalian. Wala yaqdhifanna fi qulubikumul wahna. Dan sungguh Allah mencampakkan ke dalam hati-hati kalian al-wahn. Apa itu al-wahn? Ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah wa mal wahnu, wahai Rasulullah apa itu al-wahn? Maka Rasul mengatakan hubbud dunia, cinta dunia,
wa karahiyatul maut, benci kematian, takut mati, demikian. Ya. Benci dengan kematian, ada ketakutan yang besar terhadap kematian ini. Demikian ya. Nah, ini apabila sebabnya karena cinta yang berlebihan terhadap dunia, ya, dan bergelimang dengan dosa-dosa, maka tentunya rasa takut seperti ini bahkan tidaklah membuat dirinya semakin dekat kepada Allah, bahkan semakin jauh. Ya, hanya sekedar takut saja terhadap kematian, ya, berlebihan sehingga membuat dirinya apatis, ya, tidak mau ya menggerakkan dirinya, rasa takut tersebut tidak mau menggerakkan dirinya untuk berbekal dengan ketakwaan dan kebaikan, amal-amal soleh, maka tentunya yang seperti ini adalah rasa takut yang tercela. Demikian, ya. Baik, nah ini rincian dari rasa takut terhadap kematian. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kamu yang mempunyai pertanyaan perihal agama, silahkan kirim video pertanyaan kamu menggunakan HP atau kamera ke nomor WhatsApp 0822 8888 6630 atau kirim ke email kami rasyad.tv@gmail.com dengan format isi video, nama, alamat, dan pertanyaan yang akan kamu tanyakan. Ayo kirim pertanyaan kamu dan tunggu jawabannya di Camyu. Kayak mana ya Ustadz? Alhamdulillah, kita telah sampai di pertanyaan terakhir hari ini. Nah, semoga apa yang disampaikan Ustadz tadi bisa menambah ilmu agama kita semua. Ingat ya kawan-kawan, menuntut ilmu agama itu wajib loh atas setiap muslim. Dan terima kasih telah menyaksikan episode Camyu kali ini. Insya Allah, sampai jumpa lagi di episode-episode Camyu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.